Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih sehat. Mari kita lanjutkan diskusi kita di Komputasi Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari persamaan linear simultan. Kalau kemarin kita membahas bagaimana melakukan eliminasi Gauss, sekarang kita menambah satu step kecil dari eliminasi Gauss, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya ini pengembangan dari eliminasi Gauss gitu. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini melengkapi dari apa yang sudah dilakukan di eliminasi Gauss. Oke, kita bahas pada saat ini. Kembali, kita perlu mendapatkan pijakan yang kokoh pada pembahasan tentang persamaan linear simultan, penyelesaian persamaan linear simultan, yaitu bahwa kita apabila disuguhi dengan persamaan simultan, yaitu persamaan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah variabel yang dicari. Memang kalau misalkan jumlahnya lebih sedikit daripada variabel yang dicari, maka nilainya ini bisa tidak satu gitu ya, tidak tunggal begitu. Jadi kalau misalkan X1, X2 sampai Xn-nya, misalkan jumlahnya Xn-nya adalah 8, kemudian persamaan simultan yang ada itu adalah 6 atau 7 pun, itu maka nilai X-nya bisa ganda, bisa beberapa nilai gitu. Apalagi kalau makin sedikit ya, apalagi kalau ekstrim ada satu persamaan tapi X-nya 8, wah X-nya bisa macam-macam, bisa sangat banyak, dan itu tidak kita bahas di kasus ini. Kita sedang membahas di kasus di mana jumlah variabel X atau variabel yang tidak diketahui itu sama dengan jumlah persamaan yang ada. Jadi kita membuat sebuah mekanisme normal gitu ya. Jadi jumlah variabel, jadi X1 sampai Xn ini itu sejumlah dengan jumlah persamaannya. Jadi pada posisi yang sedang kita amati itu M dengan N nya ini sama, ini kan 1 sampai M. Nah pada posisi yang kita sedang cari, M dan N nya sama, sehingga ini adalah matriks berjosangkar. Oke, jadi persamaan ini apabila kita ubah menjadi matriks, kita bisa menjadikan menjadi 3 matriks, yaitu persamaan konstanta dari variabel yang ada itu menjadi satu matriks sendiri, kemudian variabel yang hijau ini adalah satu matriks sendiri, kemudian konstanta yang tanpa variabel itu atau hasilnya itu sebuah matriks tersendiri. Jadi persamaan linear simultan ini kita ubah menjadi matriks. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan matriks ini, atau sebenarnya kita pinginnya menyelesaikan persamaan linear simultan ini begitu. Jadi di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan linear simultan ini melalui metode matriks dengan menggunakan metode Cramer, sehingga akhirnya muncullah analisa tentang determinan. Kemudian kita juga sudah membuat video tentang bagaimana menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode Gauss. Nah, sekarang kita lengkapi metode Gauss tadi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Nah, metode Gauss dan metode Gauss-Jordan relatif hampir sama, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya matriks yang matriks bujur sangkar begitu, kita tambahkan, artinya kita gabungkan
kolomnya dengan kolom hasil ini. Jadi matriks yang merah ini, matriks B, kita letakkan di paling sebelah kanan di sini. Maka jadilah ini istilahnya matriks augmented ya. Jadi ya intinya matriks gabungan gitu aja deh. Jadi matriks ini digabungkan dengan matriks yang konstanta variabel begitu. Jadi jadilah sebuah matriks C, yaitu dimana dari matriks A dan matriks B. Nah, dari matriks C ini kita akan melakukan proses selanjutnya gitu. Jadi kita akan menganalisa dari matriks B yang ada ini gitu. Jadi kalau misalkan persamaan atau metode Gauss, maka kita melakukan proses pengenolan dari segitiga yang di bawah. Jadi kalau Gauss, segitiga yang di bawah ini dinolkan. Kalau Gauss-Jordan itu yang atasnya ini juga dinolkan. Jadi sebenarnya metode Gauss dan metode Gauss-Jordan bedanya hanya ditambahi dengan nol, yang di atas pun dinolkan. Jadi supaya akhirnya menjadi matriks identitas. Jadi awalnya matriks diagonal, kemudian nanti jadi matriks identitas. Begitu, sehingga nanti nilai variabelnya adalah B aksen, B1 aksen sampai Bn aksen. Begitu. Nah, proses mengenolkannya itu adalah persamaan yang di sini. Gitu ya. Nah, memang persamaan ini nanti di codingnya perlu hati-hati, tapi memang secara umum persamaan logik dari persamaan mengenolkan ini adalah dengan menggunakan persamaan ini ya, logik mengenolkannya begitu. Jadi intinya kita mengenolkan dua area, segitiga atas dan segitiga bawah. Ini metode Gauss-Jordan. Oke. Ya, tadi seperti yang sudah dibahas bahwa targetnya sampai nilai ini adalah menjadi matriks diagonal. Setelah menjadi matriks diagonal, kemudian dia dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi nanti ini seluruhnya dibagi dengan A1, maka akhirnya jadi nilainya 1, 1, 1, 1 semua. Jadi seakan-akan di sini muncullah matriks identitas. Gitu ya. Jadi muncullah matriks identitas sehingga akhirnya nilai ini adalah nilai variabel yang dicari, nanti konsekuensinya begitu. Ini ya. Jadi kita langsung akan bisa mendapatkan karena ini nilai 111. Ketika kita kembalikan, maka B1 aksen adalah milik X1, Bn aksen malah miliknya Xn, begitu. Jadi ujungnya ke sana. Oke. Kita mulai coding saja. Jadi ini karena cukup sederhana, jadi tinggal kita langsung, konsepnya sudah cukup dipahami, cukup sederhana, jadi seperti itu kita bisa langsung ke codingnya. Seperti biasa, step awal adalah kita harus membersihkan memori pakai CLC, clear all. CLC membersihkan layar, clear all membersihkan memori. Ini standar awal. Kemudian kita mulai memasukkan parameter yang dibutuhkan gitu. Jadi yang pertama kita membuat n sama dengan 4. Nah, ini bisa diganti ya. Jadi nanti skripnya silahkan diubah-ubah. Di bagian penjelasan ada skrip, yang selalu ada skrip. Jadi video ini selalu di bawahnya ada skrip, jadi bisa langsung diuji coba, bisa langsung dites, bisa langsung dicek. Jadi programnya sudah bisa langsung dimainkan. Semuanya menggunakan software Octave gitu ya. Oke, kembali ke kasus kita. N sama dengan 4 ini tidak harus selalu sama dengan 4, bisa dibuat 5, 6. Jadi kebetulan di sini kita buat 4 begitu ya, supaya tampilannya nanti output hasilnya menjadi bisa ditampilkan di layar ya. Kalau misalkan n-nya 10 misalnya gitu, jadi nanti tampilannya jadi berhalaman-halaman, jadi nanti tidak nyaman melihatnya, maka kita buat secara optimum n-nya sama dengan 4. Oke, kemudian kita buat masalahnya menjadi lebih rumit karena A-nya di sini kita buat ini adalah matriks A.
matriks A ini isinya adalah random dari matriks n-nya kan 4, jadi ini 4 kali 4, jadi angkanya ini random. Jadi karena ini angkanya random, jadi terserah dari komputer akan membangkitkan angka-angka elemen-elemen dari matriks tersebut gitu. Jadi sejak awal sudah kita persulit bahwa ini adalah matriks A-nya adalah matriks random. Nanti di dalam kasus yang akan sahabat-sahabat hadapi di dalam mungkin eksperimen di lapangan, mungkin A-nya ini bisa diisi sesuai dengan persamaan linear simultan yang dimiliki gitu. Jadi tergantung dari persamaan linear simultan ini. Karena kita ingin memberikan derajat kesulitan yang lebih, maka A-nya gini kita buat random. Jadi sebenarnya tidak harus random karena memang ini adalah konstanta dari variabel yang kita punya gitu. Oke, kemudian B-nya juga kita buat random dari mesin. Jadi ini adalah bagian dari proses mempersulit, memberikan tantangan yang lebih sulit kepada program kita, bahwa kalau ini random, itu pun bisa kita dapatkan. Jadi kalau langsung kita isi angka, nanti kesannya bahwa ini terkondisikan. Supaya ini yakin bahwa program yang kita buat itu adalah program yang benar, maka kita buat tantangan yang lebih bahwa ini adalah matriks yang dibangkitkan dari bilangan random. B ini juga dibangkitkan dari bilangan random. Yang jelas pasti nanti di keseharian atau kalau misalnya kita mendapatkan persamaan linear simultan, ya kita sesuaikan gitu ya. Kemudian kita melakukan gabungan dari A dan B tadi begitu. Jadi yang tadi ini harus digabungkan. Nah ini ya, ini adalah matriks C, B-nya digabungkan di sini begitu, maka jadilah matriks C. C itu adalah augmented ya, kita lebih suka menggunakan bahasa Indonesia saja bahwa C ini adalah matriks gabungan antara A dan B. Yang dimaksud gabungan adalah kolomnya itu ditambahkan, dia menyelip di satu kolom. Kemudian kita punya variabel M itu adalah jumlah sekarang. Jadi jumlah kolomnya C, jadi kolomnya C sekarang kan bertambah. Sebenarnya M ini pasti N plus 1 gitu ya logikanya. Tapi supaya kita meyakinkan bahwa M ini langsung dicari dari program. M itu adalah berapa kolomnya dari C. Oke, kita lanjutkan tahapan programnya. Nah, kita masuk ke bagian sesi 3. Kalau sesi pertama tadi membersihkan layar standar, sesi kedua adalah memasukkan konstanta awal. Maka yang ketiga ini kita sudah mulai membuat matriks segitiga atas. Segitiga atas ini artinya yang bawahnya kita nolkan gitu. Jadi kita melakukan proses pengenolan yang di bawah. Nah, kita melakukan proses pengenolan yang di bawah itu ini persamaannya begitu ya. Ya, persamaan ini cukup menarik karena ini C, ini S, ini S, ini S begitu. Nah, ini C, ini C, ini C gitu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian yang kita ingin memastikan bahwa yang dioperasionalkan di sini itu adalah matriks yang berbeda dengan yang dihasilkan. Jadi ini tidak boleh melebur dengan matriks baru. Ini adalah elemen dari matriks yang lama begitu. Sementara ini adalah matriks yang baru. Jadi matriks yang baru itu benar-benar baru. Jadi dia tidak ikut di dalam proses. Jadi yang diproses adalah matriks yang lama. Matriks yang lama itu di sini. Jadi dia punya buffer. Jadi sejak awal C itu disimpan dulu di dalam S. Gitu, semua yang ada di C tadi ini, yang matriks gabungan atau augmented tadi itu di buffering di S dulu. Nah, kemudian nanti diproses. Jadi yang diproses adalah S. Nah, C ini adalah hasilnya. Jadi nanti di looping ini C itu ditumpahkan lagi ke S. Nah, kemudian S-nya diproses dapat C baru. Jadi C ini adalah selalu baru dan nanti diiterasikan. Oke, kemudian apa yang terjadi di sini? Di sini itu membuat nilainya menjadi 1 ya.
Jadi di dalam looping ini, yang ini kan kita selalu akan membuat matriks diagonal menjadi satu. Jadi bukan hanya matriks diagonal, tapi matriks identitas gitu. Jadi nanti yang tengah-tengah ini, yang diagonal ini nilainya harus kita buat satu. Maka dia selalu dibagi dengan nilai itunya. Jadi dia dibagi dengan nilai yang paling depan. Jadi di sini dibagi S11 atau C11 di sini ya, kebetulan C sudah ditumpahkan ke S, jadi di sini S11, S22, 33, 44. Nah itu pokoknya yang diagonal ini kita buat sebuah nilai 1. Jadi caranya, kebetulan kalau misalkan C ini dengan S sama gitu, misalnya C11 ini juga 11, maka dia pasti nilainya 1. Jadi di sini tujuannya adalah membuat nilai yang di sini menjadi 1. Nah, silahkan nanti dimainkan begitu. Jadi ini adalah proses untuk menjadikan nilai diagonalnya 1. Nah, kemudian yang ada di sini adalah proses mengenolkan. Kita lanjut. Selanjutnya, setelah yang di bawah ini 0, maka kita melanjutkan proses mengenolkan yang di atas ini. Jadi yang di atas ini harus dienolkan juga. Oke. Ketika yang di atas ini mau dienolkan, maka ini formatnya jadi berbeda. Kalau tadi kita berjalannya adalah ke C begitu, ke C, tapi kemudian ini I-nya jadi turun ke I sampai ke C, jadi ini turun mengenolkan ke bawah. Maka kalau di sini perjalanannya itu adalah jadi kita mengenolkan ke sini gitu ya, kita mengenolkan ke sini. Jadi apabila ini tidak sama dengan C, maka jadi proses. Jadi apabila I tidak sama dengan C, jadi syaratnya karena ini sudah dibuat nilai 1, maka yang dienolkan, yang diproses adalah yang bukan I sama dengan C begitu. Jadi persamaan ini adalah sama dengan persamaan yang pengelolaan bawah, cuma kita memilih mulai komponen-komponen yang di sini. Prosesnya pasti akan sama, satu baris ya. Satu baris itu diproses secara seragam. Jadi ini memang C-nya mulai dari II, jadi mulai dari sini. Jadi ketika I tidak sama dengan C, maka proses ini dijalankan. Monggo silahkan nanti dieksplorasi, karena skripnya juga akan programnya akan ditempelin di komentar, silahkan nanti dianalisa. Nah begitu. Jadi ini adalah proses mengenolkan yang di atas begitu. Ketika memang ini sudah selesai dienolkan yang di atas, maka kita perlu mencoba gitu, kita perlu menguji coba bahwa sebenarnya kalau misalkan kita buat nilai X nya itu kita kalikan dengan A, maka nilainya harus sama dengan B gitu ya. Jadi ini kan tadi kita punya ini kan matriks A gitu. Kita tadi tugasnya adalah menghasilkan matriks X. Jadi kalau misal A kali X, maka nilainya harus B. Nah setelah di dalam proses eliminasi Gauss-Jordan itu kita dapatkan X. Nah ini sebenarnya tujuan di sini adalah kita langsung nanti dapatkan X. Nah setelah kita dapatkan X, kita uji coba. Jadi ini adalah mekanisme uji coba, apakah A kali X itu sama dengan B. Itu nanti kita cek. Oke, sekarang setelah program sesuai dengan formula ini sudah selesai, maka kita akan melihat bagaimana hasilnya. Oke, kita buat tampilan untuk hasilnya. Jadi kita punya N sama dengan 4, maka ini matriksnya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini barisnya di kolomnya 4, maka barisnya juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah angka ini pasti akan berbeda-beda setiap kali di running karena kita menggunakan nilai random ya. Begitu, ini yang mempersulit kita, tapi inilah tantangannya. Kalau melihat programnya benar, maka tidak ada masalah dengan A-nya random, meskipun A-nya nanti ini di dalam realitanya A-nya ini nanti kita akan sesuaikan dengan persamaan yang dipunyai.
kemudian B itu kita buat random juga begitu, jadi B ini juga nanti akan disesuaikan dengan bersamaan. Kemudian C ini kita melakukan penggabungan augmented, jadi A tadi ini ditempelin dengan B, maka ini ya, jadi ini 0,4, 0,3, 0,4, 0,3. Nah ini kemudian ini ditempelin di sini. Jadi skripnya, cara menulisnya adalah C sama dengan A, B begini. Oke, ini sudah disambungkan. Kemudian kita hanya memastikan bahwa M-nya itu adalah kolom dari C, jumlahnya 5, tidak benar. Jadi konsep ini sudah sesuai. Jadi kita punya matriks A, kita punya matriks B, kemudian kita punya matriks C yang merupakan augmented, gabungan dari A dan B, dan ini sudah diprogram, sudah sesuai. Kita lanjutkan. Nah, kita memproses segitiga bawah. Kita tadi sudah mendapatkan nilai C adalah gabungan. Nilai C adalah gabungan, ini 0,4 sama ini 0,3, kita lihat. Nah, ini 0,4, ini 0,3. Jadi C ini akan diproses dengan skrip sekian panjang ini untuk melakukan pengenolan bawah dan menjadikan dia satu di bagian diagonal, begitu ya. Nah, C ini kita keluarkan, pada saat C ini kita keluarkan hasilnya seperti ini. Jadi matriks ini angkanya berubah, sudah angkanya berubah ya. Ini kalau misalnya kita ambil tetap diagonalnya, maka determinannya sama hasilnya. Ini yang cukup menarik. Jadi ketika kita mengubah matriks, maka determinan atau kita ambil matriks bujur sangkarnya, maka determinannya akan sama. Karena ini memang matriks ini sebagai operator yang sama. Jadi ketika kita mengacak-acak di dalamnya, maka tetap determinannya harusnya sama. Nilai skalar dari ini harusnya sama. Gitu ya. Jadi kita sudah berhasil membuat nilainya nilai diagonalnya menjadi 1, nilai bawahnya menjadi 0. Jadi ini minus 0 ya, karena hasil hitungan gitu. Jadi ini adalah 0. Begitu. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu bagaimana mengenolkan yang di atas ini. Nah, ketika kita proses yang di sini, jadi kita punya bahan baku yang ada di sini, kita proses sekarang untuk mengenolkan yang di atas. Nah, ini bahan baku yang tadi, itu jadi tadi 1 0,3 ini, jadi 1 0,3 0,7 gitu ya, 1 0,3 0,7. oke, di sini. Nah, setelah tadi C yang sudah dinolkan di bawah dilakukan skrip sebagaimana yang ada di sini, maka hasilnya adalah ini. Jadi di sini sudah menjadi matriks identitas 1 1 1 1 1 gitu ya. Maka kemudian di sini ada nilai nolnya sudah dinolkan, ini jadi 1 1. Wah, ini sudah menjadi matriks identitas. Artinya ketika ini dikeluarkan, maka A-nya sudah menjadi matriks identitas begitu. Jadi A-nya menjadi matriks identitas, artinya matriks identitas berarti tinggal X-nya adalah ini, X1, X2, X3, X4. Ini sudah jadi sampai X4 gitu. Nanti kita akan melakukan uji coba. Oke, kita punya X 60, 35, min 60, min 35, min 7, dan 75. Nah, ini. Jadi kita sudah punya X-nya tadi sudah diambil. Kemudian X-nya ini cara ngambilnya begini. Jadi kita ngambil kolom yang ke M gitu, maka dari kolom C kita ambil kolom M, maka kita dapatkan X. Nah, X tadi kita kalikan dengan A, matriks A yang tadi, matriks A yang awal sebelum digabung tadi, maka hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita keluarkan nilai B-nya, ternyata sudah tepat. Berarti ini X ini sudah benar. Jadi caranya menguji adalah setelah X ini kita dapat, maka kemudian dikalikan dengan matriks A yang asal mula tadi, maka hasilnya B. Matriks A itu ini yang kita bangkitkan dari bilangan random ya. Jadi ini ada matriks A yang awal tadi, kalau dikalikan dengan hasilnya X, jadi A ini dikalikan X hasilnya harus B gitu. Jadi A dikalikan X harusnya B. Jadi ini di sini ada answer itu, ini ternyata kita cocokkan dan ini hasilnya ternyata sama. Alhamdulillah, berarti kita sudah menyelesaikan
bagaimana eliminasi Gauss-Jordan. Silahkan dicermati dari skrip yang ada di bagian komentar, dan kita tunggu kritikan membangunnya. Yuk kita diskusi untuk kepentingan komputasi yang ada di Indonesia. Semoga manfaat video yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.